Baiklah, pada kesempatan video tutorial software pabrik manufaktur kali ini, saya akan jelaskan di bagian grup menu transaksi jurnal kas dan bank. Menu-menu yang ada di sini digunakan untuk melakukan transaksi kas dan bank secara otomatis melalui kode transaksi. Pertama, Anda tentukan transaksi ini, kode transaksinya terlebih dahulu. Misalnya kita mau membuat transaksi yang biasa dilakukan tiap bulannya, misalnya transaksi setoran kas ke bank, kemudian penarikan dari bank ke kas, ataupun pengeluaran rutin misalnya air, listrik, telepon, internet, dan lain sebagainya bisa diotomatisasi melalui kode transaksi kas dan bank. Oke, caranya tinggal pilih kode transaksinya, kemudian muncul kotak dialog transaksi kas dan bank, kemudian pilih tambah. Nah, di sini Anda bisa menambahkan ini transaksi kas ya. Saya kasih kode TK 001 misalnya. Transaksinya misalnya untuk pembayaran listrik. Nah, kemudian di sini account debit, ini yang account yang terkait. Nah, ini pengeluarannya listrik ya. Tinggal dicari biaya listrik. Nah, bertambah di debit, kemudian kas. Ini diambilkan dari kas besar karena berkurang di kredit ya, kas. Oke, setelah itu tinggal simpan. Nanti akan saya contohkan untuk transaksinya. Oke, di sini saya tambahkan satu lagi untuk contoh jenis transaksi di bank. Nah, di sini misalnya TB transaksi bank 001, ini misalnya setor Bank Mandiri misalnya. Kemudian account yang terkait kasnya berkurang karena disetorkan ke rekening ya, bertambah di Bank Mandiri. Pilih account yang Bank Mandiri, kemudian simpan. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk transaksinya. Untuk transaksinya Anda tekan di sini menu transaksi kas, akan muncul seperti ini. Tambah, kemudian di sini tanggalnya otomatis mengikuti tanggal di komputer ya. Kemudian di sini kasih keterangan penyetornya, misalnya siapa, misalnya Januar. Kemudian penerimanya, misalnya teller bank. Ya. Ini keterangannya bisa diisi, misalnya store Bank Mandiri. Kemudian di sini pilih yang tanda searching ini. Nah, otomatis kode transaksi yang dibuat melalui kode transaksi kas dan bank akan muncul. Di sini sudah terfilter ya, karena ini jenis transaksi kas, maka yang muncul kas. Jika nanti kita praktekkan di transaksi jurnal bank, maka akan munculnya yang bank aja, terkait bank. Ini terkait kas, maka muncul di sini. Tinggal pilih. Nah, ini lebih simpel ya. Jika dibanding dengan penggunaan jurnal umum, Anda harus memilih dua akun yang terkait dalam transaksi yang akan dilakukan. Ini keterangan, jika mau ditambahkan silahkan, kalau tidak ya kosongkan aja, tekan enter ya. Ya, terpilih 0 di bagian nominal, misalnya pembayaran listrik misalnya 250. Tekan enter, maka ini terekam, baru disimpan. Oke, sekarang ini kita cek di jurnal umum ya. Nah, kita filter. Ini pembayaran listrik, bukan setoran ya. Transaksi ini keterangannya salah ini ya. Ini bayar listrik harusnya. Listrik, oke. Setelah saya edit, simpan.
Maka dari transaksi kas ini akan membentuk jurnal umum secara otomatis di sini. Ini bayar listrik. Nah, kemudian dicetak di sini. Nah, seperti ini. Ini jurnal detailnya. Kemudian jika mau cetak di sini juga bisa. Ini cetak bukti kas juga bisa. Nah, di sini kasirnya namanya Ani admin, penerimanya teller bank. Kemudian jika mau cetak jurnalnya bisa tinggal pilih yang jurnal lalu cetak seperti ini, seperti yang melalui jurnal umum hasilnya ya, karena di sini sama transaksi jurnalnya. Oke, itu lebih simpel daripada Anda melalui jurnal umum, maka Anda harus memilih 2 akun ini. Nah, jika sudah diotomatisasi lebih enak. Jadi tinggal buat kodenya, kemudian Anda tinggal tambahkan transaksinya di sini. Oke, selanjutnya saya contohkan untuk transaksi jurnal banknya. Misalnya kita akan store ke bank ya. Ini penyetornya biasa. Penyetornya admin. Kemudian penerimanya kasir bank. Kemudian ini keterangannya store Bank Mandiri. Kemudian di sini otomatis di sini yang muncul adalah kode store Bank Mandiri yang sudah dibuat di kode transaksi kas dan bank dengan filter transaksi bank. Nah, ini account yang terkait otomatis sudah terpilih. Kemudian keterangannya jika ada, jika tidak maka langsung ke nominal aja. Misalnya mau store 10 juta. Ini kurang 0, tambah lagi. Ini 10 juta, kemudian simpan. Jika ingin cetak buktinya tinggal cetak seperti tadi. Ini bukti kas dan ini bukti jurnalnya. Oke. Setelah itu jika ingin melihat di neraca, Anda lakukan tutup buku terlebih dahulu. Nah, baru nanti kita lihat di bagian laporan neraca detail nih. Oke. Nah, di sini bank sudah bertambah. Oke, ini laba sebelum pajak minus karena tadi saya contohkan pengeluaran listrik 250 karena belum ada transaksi pendapatan di sini ya. Makanya minus. Nah, bisa dilihat di laporan laba rugi detail ya. Nah, ini biaya admin umum 250. Di sini belum ada pendapatan. Misalnya saya anggap ada pendapatan misalnya di jurnal ini ya. Saya tambahkan. Misalnya kasnya bertambah. Misalnya 500 ya. Ini di pendapatan. Misalnya pendapatan lain-lain 500. Oke, simpan dan saya lakukan tutup buku. Kemudian saya pilih laporan laba rugi detail. Nah, di sini sudah ada pendapatan jadi tidak minus. Kemudian di laporan neraca detailnya juga ada laba sebelum pajak 250.000. Oke, itu tadi cara penggunaan transaksi kode transaksi kas dan bank. Nah, pembuatan kode transaksi kas dan bank untuk melakukan transaksi jurnal kas dan transaksi jurnal bank di software pabrik manufaktur. Semoga video tutorial kali ini membantu Anda dalam mempelajari atau menggunakan aplikasi pabrik manufaktur dari software Solusindo. Bagi Anda yang belum memiliki aplikasinya, Anda bisa menghubungi saya melalui nomor telepon yang ada di video ini ataupun di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.